Engkau habiskan ibadah perdana ini Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhir hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, diagungkan di dalam ibadah ini Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Sebelum kita lanjut pujian, coba lihat kiri kanannya. Mana lihat kiri kanan, depan belakangnya. Kasih senyum. Masih kenal kan? 2 bulan masih kenal. Haleluya. Baik, kita akan terus meninggikan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Biarlah Tuhan terus hati kami terus melekat kepadamu Tuhan, sehingga kami tahu apa yang kami lakukan ini sungguh menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan.
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, untuk perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur oleh karena pada pagi hari ini sebagai ibadah perdana kami ada di tempat ini untuk membesarkan nama Tuhan, menyatakan Allah kami hebat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih sebagai ucapan syukur kami telah memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan, buat setiap perbuatan-Mu yang hebat buat kami. Dan saat ini juga Tuhan, Engkau telah membawa kami menikmati persekutuan dengan Engkau, membawa kami lebih dalam di hadirat-Mu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Berkat yang terindah dalam hidup kami adalah suara Tuhan, bimbingan Tuhan bagi kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan, berbicaralah atas kami semua, sehingga semua kami anak-anak-Mu pagi hari ini menerima firman-Mu, dikuatkan, dibaharui, dan terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang Kau telah persiapkan menyampaikan firman-Mu bagi umat-Mu di tempat ini pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dan pengurapan-Mu atas setiap kehidupan kami pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini. Terima kasih buat kehadirannya. Kita boleh bersama-sama dalam ibadah perdana di Raja Wali yang ada cabang kita di tempat ini. Bersyukur kepada Tuhan walaupun kan kondisi yang luar biasa kita harus hadapi, tapi saya mengucap syukur buat kehadiran Bapak Ibu sekalian yang ibadah perdana hari ini. Saya yakin Tuhan lebih lagi bersukacita melihat anak-anaknya yang penuh antusias melewati tantangan yang ada. Terima kasih buat semua kehadirannya, juga Ibu Cut, Yoel udah lama tidak bertemu, Pak Roy, Ibu Debbie ya. Yang lain masih suka bertemu, tapi mengucap syukur hari ini boleh bertatap muka dalam ibadah bukan secara online tapi secara tatap muka pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan menyediakan berkat yang terindah buat kita pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama Bapak Ibu. Pemain musik mungkin boleh duduk di tempat kali adik-adik ya, supaya agak susah ya. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kita melihat bersama-sama Bapak Ibu. 1 Petrus, kitab 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kita mulai, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk menyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau memberi judul firman Tuhan dalam ibadah perdana kita ini, jadilah kuat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadilah kuat. Katakan ke kiri kanannya, jadilah kuat. Haleluya. Saya percaya Tuhan pun merindukan kita sekalian anak-anaknya di tengah kita menghadapi banyak sekali persoalan teristimewa pandemi yang bukan saja melanda Indonesia, melanda seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, dan menaburkan sebuah ketakutan yang luar biasa, sehingga banyak orang kena meninggal. Ada juga orang banyak akhirnya terdampak penyakit dan akhirnya meninggal juga, bukan saja karena penyakitnya, karena stres, takut berlebihan, dan sehingga takut itu yang membuat dia mati, membuat dia meninggal karena penuh dengan ketakutan. Dan kita mau firman Tuhan berbicara buat kita hari ini, bagaimana kita harus kuat, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan kuat melewati apapun situasi, melewati pergumulan-pergumulan yang berat, karena Tuhan
kami dan lain sebagainya. Tetapi kekuatan yang sejati yang sebenarnya Tuhan rindukan adalah kekuatan dari dalam diri kita, yang membuat kita mampu melewati bahkan mental yang kuat, selalu bersemangat. Itu karena kita mengambil ataupun menerima kebenaran Tuhan yang membangun kehidupan kita senantiasa kuat di dalam Dia. Ada 4 kebenaran penting pagi hari ini yang kita belajar bersama-sama untuk kita menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Dia. Yang pertama, Bapak Ibu, mampu mengatasi kegagalan dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, di dalam ayat 6, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Sekarang ayat 6 dan 7 kita melihat bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu dapat memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Dikatakan di sini bahwa firman Tuhan mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Bukan orang yang takut gagal, tetapi orang yang bangkit dari kegagalan dan berani mencobanya kembali. Berapa kali kita pernah gagal dalam hidup kita? Kalau ada di tempat ini yang tidak pernah gagal dalam hidupnya, saya mau belajar dari saudara. Tapi saya mengatakan, berapa kali kita juga mengalami gagal dalam hidup kita. Gagal, mungkin kita berusaha sesuatu, kita mencobanya, kita gagal. Bahkan pernah juga dulu yang pernah kita meniti karir atau berusaha dan lain sebagainya, masuk ke suatu tempat. Banyak kali kita mungkin, anak-anak muda mungkin tes masuk sana, oh gak bisa, gak diterima. Gak apa-apa, mencoba lagi. Bukan berarti Bapak Ibu bahwa Tuhan sudah selesai waktu kita gagal, ataupun bahkan waktu kita gagal melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita, kita jatuh. Bukan berarti Tuhan buang kehidupan kita, tapi justru banyak orang yang pernah gagal ataupun sedang gagal dalam hidupnya. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan memulihkannya, Tuhan mengambil kehidupannya dan memakainya untuk tujuan Tuhan yang berbeda, dengan maksud-maksud Tuhan yang lebih besar dari apa yang kita mungkin sedang usahakan. Mungkin itu bukan rencana Tuhan dalam hidup kita, ada rencana Tuhan yang berbeda bagi kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua tidak pernah gagal. Semua kita pernah mengalami apa yang namanya gagal dalam hidup kita. Mengunyah aja kita pernah gagal ya. Mengunyah yang digigit lidah. Pernah juga kita gagal gitu. Aduh, akhirnya sakit gitu ya. Kita gagal, banyak kali kita gagal berpikir tentang orang, waduh saya salah ternyata bukan seperti itu maksudnya, ternyata dia bukan seperti ini. Nah, kita banyak kali bahkan di dalam firman Tuhan mengingatkan, ada banyak bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab, orang-orang yang pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Bapak Ibu, Adam pernah gagal, Abraham pernah gagal, Musa pernah gagal dia mentaati firman Tuhan sehingga melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga dia tidak diizinkan Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu Musa, dia pukul batu ya, dan kemudian dia tidak di akhir hidupnya dia pernah juga gagal dalam hidupnya. Daud pernah gagal ya, sehingga dia jatuh dalam dosa mengambil istri Uria, Betsheba menjadi istrinya. Petrus pernah gagal, ini yang paling terkenal. Petrus pernah gagal, bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Namun mereka bukan orang yang terbenam dalam kegagalannya. Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab ada banyak yang lain, tapi ini bagian yang saya mau sebutkan bahwa mereka pernah gagal dalam hidupnya. Tapi apakah Tuhan buang dalam buat kehidupan mereka? Tidak. Petrus adalah orang yang pernah gagal. Daud juga, tapi akhirnya dia dari kegagalannya, dia tidak tinggal dalam kegagalannya. Dia bangkit kembali, dia kuat, dia berkata, Tuhan saya minta ampun dan saya mau menyerahkan hidup saya kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan pulihkan sebagaimana Tuhan pulihkan Daud. Sampai Daud berkata, jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Dia takut sekali karena ketika ada orang gagal. Saul memang pernah gagal, pernah diberkati, tapi Saul terbenam dalam kegagalan, tidak lagi mau bertobat, dan akhirnya akhir hidupnya sangat tragis. Tapi puji Tuhan, seperti Petrus pernah gagal, dia pernah menyangkal Yesus, saya tidak pernah kenal orang itu. Dia mengakui tidak kenal Tuhan
menyatakan dirinya yang luar biasa, membimbing kehidupannya, menyelamatkan dia. Tetapi saudaraku yang terkasih, lihatlah Petrus, dia kembali, dia bertobat, dia menyesali apa yang dilakukan. Dan apakah Tuhan buang Petrus? Tidak. Petrus diambil oleh Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan. Kalau kita melihat sampai akhirnya Petrus harus diteguhkan lagi oleh Tuhan. Petrus dijumpai Tuhan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau tadi Petrus mengatakan aku tidak pernah kenal dia, dan sekarang waktu Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali? Dan sehingga Petrus menangis. Engkau tahu segala sesuatu, Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, Petrus, untuk ketiga kalinya menangislah Petrus. Mengingatkan kepada dia, 3 kali pernah dia menyangkal Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah juga gagal dalam kehidupan kita. Tapi jangan tinggal dalam kegagalan kita. Mari kita bangkit, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah mencampakkan kita atau melupakan hidup kita. Kita memang pernah gagal, bahkan mentaati Tuhan. Tapi tuh waktu kita sadar, kita eling, kita kembali ke jalan Tuhan. Tuhan pakai kehidupan kita. Tuhan ambil kita. Tuhan bentuk lagi hidup kita menjadi alat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Ada lagunya, ku tak akan menyerah pada apapun juga, selain sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Terus hatiku percaya Tuhan punya rencana. Luar biasa lagu itu Bapak Ibu. Tuhan punya rencana, amin. Tuhan punya rencana buat Pak Roy. Tuhan punya rencana buat Yoel. Tuhan punya rencana buat semua kita yang ada di sini, buat Evan, buat Toa. Tuhan punya rencana buat kita semua. Amin. Dan pegang rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Hati kita percaya, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Yang bisa kita lakukan. Kita mungkin tidak dijawab di sini, tapi coba lagi. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari agenda kita, dari pemikiran kita. Jangan berputus asa. Kalau ada anak-anak muda sedang tes, mungkin hari ini mencoba, jangan menyerah. Kalau di sini tidak terbuka, mungkin Tuhan buka di tempat lain yang rencana Tuhan lebih baik dalam hidup kita. Jangan putus asa ya, jangan menjadi, aduh saya nggak mau lagi gitu ya. Tapi mari kita terus belajar untuk mencoba apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah dari yang bisa kita pikirkan, dari rencana-rencana agenda pribadi kita sekalipun. Bapak Ibu yang kedua, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Dia. Selain kita mampu mengatasi kegagalan, kita gagal, kita bangkit lagi. Itulah orang Kristen, itulah anak Tuhan yang kuat. Dia tidak pernah menyerah, tapi dia selalu mencoba. Itu anak-anak Tuhan, mencoba yang lebih baik, mencoba untuk lebih hidup lebih baik, taat lebih baik kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Yang kedua, mampu mengatasi keberhasilan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16, kita melihat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan demikian. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Kalau tadi mampu mengatasi kegagalan, di sini orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Banyak orang yang sedang susah, mereka mencari Tuhan, tetapi pada saat senang mereka menjadi sombong. Ia tidak kuat di tengah kelimpahan. Tuhan mempercayakan kita tentunya kepada keberhasilan. Tuhan mengatakan engkau akan naik dan semakin naik. Itu janji Tuhan. Engkau bukan ekor, tapi engkau adalah kepala. Ada keberhasilan, ada satu terobosan, ada kemajuan demi kemajuan. Itu janji Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan dan buat kita yang ada di tempat ini. Amin. Tuhan belum selesai dengan kita Bapak Ibu. Tuhan mau melanjutkan apa yang Dia telah percayakan untuk kita lebih naik tinggi lagi di hadapan Tuhan. Dalam taraf kehidupan kita hari ini, bahkan dari sudut iman kita, dari sudut pekerjaan kita, dalam sudut apapun, dalam pendidikan kita, Tuhan belum selesai. Tuhan akan lanjutkan apa yang Dia telah percayakan dalam hidup kita.
Keberhasilan demi keberhasilan, itu janji Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti semua jalannya mulus, tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan. Jangan kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dalam arti kata tadi, firman Tuhan mengatakan ada kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan kita menjadi lupa sama Tuhan. Jangan kita menjadi sombong. Kita bersyukur semua saya datang dari mana? Saya hari ini ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kepercayaan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Sehingga kita tetap bersemangat Bapak Ibu. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Dia akan lanjutkan sampai rencananya yang penuh tergenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita pernah gagal, itu kita bangkit lagi. Kalau kita hari ini diberkati oleh Tuhan, itu karena kasih karunia-Nya, dan Dia akan pakai apa yang Dia percayakan dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang juga berhasil dalam kehidupannya, tapi dia terus melayani Tuhan, dia terus semangat buat Tuhan. Tapi ada juga orang yang sudah dipercayakan Tuhan dari tahap kehidupan perekonomian yang mungkin keadaan susah dulu. Sekarang dia berdoa, minta Tuhan pulihkanlah usaha saya, pulihkanlah rumah tangga saya, sudah diberkati. Bahkan ada orang yang, oh Tuhan saya mau dapat jodoh, udah menikah, oh dia semangat, anak muda semangat tadinya melayani. Begitu dapat studi yang bagus atau dapat jodoh yang bagus, Tuhan berikan yang terbaik sebagai jawaban doanya. Ya dia gak lagi melayani, dia gak lagi ke gereja, gak lagi beribadah. Dia pekerjaan membawa dia jauh dari Tuhan, keberhasilan membawa dia jauh. Nah ini salah Bapak Ibu. Orang yang seperti ini orang yang gak kuat dipercayakan keberhasilan oleh Tuhan. Kalau kita diberikan, dijawab oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, pakai semua apa yang Tuhan percayakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pakai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, percayakan dalam pekerjaan kita, percayakan dalam pelayanan kita. Apa itu bentuk-bentuknya? Pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah lupa, bahkan jangan pernah sombong. Jangan merasa ini karena saya. Semua ini karena Tuhan. Amin. Semua ini karena Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur, dan kalau orang yang selalu bersyukur dengan apa yang dari satu tahap ke tahap yang lain Tuhan percayakan, Tuhan tidak ragu-ragu mempercayakan hal-hal yang lebih besar dalam hidup kita. Karena kita mensyukuri dan terima kasih Tuhan. Engkau bawa saya ke tahap yang selanjutnya. Engkau pimpin saya ke tahap selanjutnya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan seperti Raja Uzia. Raja Uzia adalah salah satu raja yang paling kecil di Israel, umurnya 16 tahun. Pada waktu dia diangkat menjadi raja, karena Amazia ayahnya dibunuh, di 2 Tawari 26 ayat 5, ia mencari Allah selama hidup. Zakaria mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Namun di dalam 2 Tawari masih ayat pasal yang sama, ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia mengambil alih, dia merasa dia raja, dia mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh imam. Bagian yang bukan bagiannya, dia menjadi sombong, dia merasa dia hebat. Sehingga kebencian dan ini salah di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Waktu dibimbing dia masih muda, dibimbing dalam takut akan Tuhan, selalu berhasil. Tapi ketika keberhasilan sebagai raja dari mudanya, kemudian dia menjadi orang yang hebat dan luar biasa, dia mulai sombong dan dia memandang rendah bahkan dalam peribadatan, dalam yang harusnya bukan tugas dia mempersembahkan korban, dia lakukan itu di bait Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini salah di hadapan Tuhan. Mari kita tetap menjaga sikap hati di hadapan Tuhan. Kalau saya berhasil, Tuhan terima kasih, saya tidak akan lupa sama Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan. Kalau kita berdoa sementara ini untuk apa yang kita sedang gumuli, Tuhan, saya membuka usaha. Ketika usaha kita berhasil, jangan lupa sama Tuhan. Amin. Kalau diberkati Tuhan, berkat itu kan datang dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan percayakan, jangan lupa, jangan menjadi pelit atau jangan menjadi bahkan gak ada waktu buat Tuhan. Bahkan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Mari kita persembahkan apa yang bisa kita berikan, karena semua itu datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, mampu mengatasi kehilangan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Sekarang kita ke 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kehilangan. Bagaimana kalau sesuatu
sesuatu hilang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang hilang? Mungkin itu kesehatan kita, mungkin itu rumah kita mesti tersita, atau banyak hal yang mungkin bisa saja dengan kita nggak mengerti. Mungkin ada orang bangun usaha sampai suatu saat kehilangan, atau hilang handphone, hilang macam-macam, termasuk kehilangan kesehatan kita. Apakah kita marah dan tidak mengasihi Tuhan lagi? Tetapi contoh yang digambarkan di sini bahwa mampu mengatasi kehilangan, Bapak Ibu, bahwa kita percaya kalau seizin Tuhan, seperti contoh Ayub. Ayub dalam satu malam kehilangan segala-galanya. Dikatakan dalam Ayub 1 ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, ia mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayub 1 ayat 21, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub dalam pasal 1 ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan sesuatu terhilang dalam hidup kita, berkurang bahkan hilang dalam hidup kita, gak ada yang sudah mengalami penderitaan sehebat penderitaan Ayub. Tapi lihatlah contoh ini, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kehilangan dalam dirinya. Ada orang yang kehilangan suaminya, lama berduka cita, lama nggak bisa, malah menyalahkan Tuhan, mempersalahkan kehilangan satu pekerjaan. Tuhan nggak adil sama saya, kenapa saya di PHK, kenapa saya begini. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saya tadi mengatakan dari awal, bahkan Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Kalau satu tempat tertutup, Tuhan buka tempat lain. Amin Pak Roy. Tuhan buka tempat lain, Tuhan buka kesempatan lain dalam hidup kita. Tetapi kalau kehilangan satu, dua, bahkan kalau kita bahkan kehilangan, dikatakan Ayub kehilangan anak, kehilangan hartanya dan lain sebagainya, semua hilang. Kecuali istrinya tinggal satu-satunya. Tapi lihatlah contoh Ayub. Ayub tidak berdosa dengan mulutnya, dengan semuanya itu. Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ada maksud Tuhan karena pemilik hidup kita, pemilik semua harta kita, apapun bukan kita, tapi semua milik Tuhan. Bapak Ibu, sehingga kalau kita tinggal di rumah yang masih bagus, puji Tuhan. Karena walaupun rumahnya masih kontrak, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa makan, bersyukurlah kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak makan di luar sana. Mengucap syukur. Kalau kita kehilangan sesuatu, kesempatan-kesempatan yang peluang-peluang yang sebenarnya kita sudah kelola, tapi akhirnya itu harus hilang ataupun terambil dari kehidupan kita, bersyukur saja kepada Tuhan. Karena ada rencana Tuhan dan maksud Tuhan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita mengerti sekarang. Sikap seperti ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Belajar dari kehidupan daripada Ayub. Luar biasa, Ayub adalah punya keteguhan hati yang luar biasa buat Tuhan. Yang terakhir adalah mampu mengatasi kepahitan. Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8, saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama. Mampu mengatasi kepahitan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Mari kita melihat firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 dan 9. 2, 3. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Haleluya. Untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Pagi hari ini, Bapak Ibu, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan. Siapa yang tidak pernah pahit dalam hidupnya? Saya pernah mengalami kepahitan, tapi pernah pahit, pernah disakiti. Tapi semua kita manusiawi pernah tersinggung, pernah disakiti. Rasanya sakit hati itu gak enak. Apalagi kalau dibiarkan kepahitan berlarut-larut, sangat tidak enak, sangat membunuh kehidupan kita. Tapi hari ini orang yang kuat di dalam Tuhan mampu mengatasi kepahitan. Orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan terhadap apapun keadaan
Sebetulnya orang yang mudah bahkan tersinggung atau luka, sebetulnya orang yang lemah di hadapan Tuhan. Karena tadi firman Tuhan mengatakan mengasihi satu dengan yang lain, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang membuat kita jahat, bukan berarti Tuhan tidak menyuruh kita untuk membalas apa yang jahat datang menerpa kita. Itu membangun kepahitan, membangkitkan terus, semakin larut-larut kepahitan, semakin banyak melukai hati kita. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kamu itu dipanggil untuk mendapat berkat, bukan mendapat kutuk, bukan mendapat kekecewaan dan luka-luka di dalam hati kita. Tuhan sanggup pulihkan kita, amin. Tuhan sanggup berkati kita. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Bahkan dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Mungkin saja kita difitnah, pernah difitnah orang, pernah dikata-katain nggak seperti kebenaran, tapi firman Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah. Bapak Ibu, ini tidak mudah. Firman Tuhan itu tidak mudah dilakukan. Tapi ketika kita mau, ya Tuhan, saya melakukan karena Engkau yang menyuruhnya, saya melakukannya. Saya tahu kalau Bapa surgawi yang melakukannya dalam hidup kami, saya bukan dari diri saya. Saya tahu kesembuhan, pemulihan akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ada penganiayaan, ada penderitaan, ada kesusahan hidup, bahkan ada hal-hal yang memfitnah kehidupan kita. Bukankah Stefanus pada waktu dia dirajam batu, dia bersaksi oleh karena kebenaran, dia mati menjadi martir yang pertama di hadapan Tuhan, kekristenan martir pertama. Tapi bagaimana Tuhan menyambut dia luar biasa di hadapan Tuhan. Dirajam, difitnah dan dikatain segala macam, tapi dia tetap punya hati kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Teladan yang luar biasa, contoh dari kehidupan Yusuf adalah menang terhadap kepahitan. Ini luar biasa. Saya mengucap syukur oleh karena kalau kita melihat dari kejadian, di dalam kejadian di mana Yusuf itu, Bapak Ibu, kisah kehidupan Yusuf dipakai oleh Tuhan, keadaan-keadaan yang berat menerpa kehidupan Yusuf. Tapi Yusuf adalah orang yang luar biasa. Dia sudah disakiti saudara-saudaranya, dia dijual jadi budak, dia dimasukkan ke penjara, difitnah di rumah Potifar, dia jadi budak, bahkan dikatakan dia dimasukkan ke penjara. Di sana juga dia dilupakan. Pernah saudara dilupakan orang? Saudara sudah tolong orang itu melupakan kebaikan saudara. Bahkan orang janjinya dia lupakan, gak pernah dia merasa berjanji kepada saudara, sehingga saudara jadi tersinggung, saudara sakit, rasanya dilupakan orang. Kalau Yusuf sudah semua mengalami dilupakan, disakiti, dibuang, dijebloskan ke dalam sumur, dijual jadi budak sama saudaranya sendiri, saudara. Itu saudaranya sendiri jual dia dan katakan berita bohong kepada bapaknya, udah dimakan singa, udah mati. Tapi ketika Yusuf, singkatnya, ketika Yusuf ada diangkat oleh Tuhan di Mesir, menjadi orang nomor 2 di bawah Firaun, dikatakan di bawah pemerintahan raja pada waktu itu di Mesir. Dikatakan bagaimana kehidupan Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa? Karena Yusuf bisa memanage seluruh penderitaan dalam hidupnya, sehingga keadaan itu tidak membenamkan dia, tapi membawa Yusuf bangkit, membawa Yusuf walaupun dia tidak mengerti, tapi jauh hari dari masa muda dia dididik menjadi orang yang cinta Tuhan, sehingga dia tetap pegang walaupun dia difitnah, walaupun gak enak, disakiti, dijebloskan ke dalam, dibuang ke dalam sumur, diambil lagi, dijual jadi budak, menjadi budak yang tidak punya harga diri. Bahkan menjadi orang pembantu dalam keluarganya Firaun, di dalam Potifar, diurus rumah semua dipercayakan. Di situ juga dia difitnah. Ada banyak kesempatan sebenarnya masa mudanya bisa dia lakukan berbeda dengan orang-orang umumnya, tetapi dia ganteng, dia cakep, dia pintar, tapi dia tidak tergiur dengan godaan di rumah, bahkan Potifar sekalipun. Puji Tuhan, Yusuf karena punya hati yang luar biasa, kuat di dalam Tuhan, dia diangkat oleh Tuhan yang tidak pernah dia mengerti akan seperti apa kehidupannya. Inilah orang taatiku percaya Tuhan punya rencana.
Saudara, rencana Tuhan yang pernah dia terima, mimpi yang pernah dia terima, dia nggak tahu kapan itu digenapi. Tapi ketika dia taat saja, lakukan saja kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Lihatlah, bukan mudah melalui untuk mencapai keberhasilan, tapi lihatlah apa yang Tuhan sediakan bagi Yusuf yang dipakai oleh Tuhan. Yusuf disakiti, tapi apakah balasan Yusuf? Yusuf berkata, saudara-saudaranya ketika bapaknya sudah mati, Yakub dikatakan dia sampai di Mesir ada kelaparan dan dia berpikir aduh nanti kalau saya dibaca nanti dalam ayat Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, Bapak Ibu kita melihat di situ bahwa Yusuf berkata saudara-saudaranya mendatangi dia, Bapak bilang maafkanlah kami, dan akhirnya Yusuf merasa tidak, kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, dikatakan. Tapi justru Tuhan pakai saya untuk mendahului kehidupan di sana. Untuk justru ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya. Bukan Yusuf tidak berpikir bahwa pada waktu dia dibuang ke Mesir itu, dia dijual kepada jadi budak sampai di Mesir itu, ada rencana jahat. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi di dalam tangan Tuhan, Tuhan pakai kehadiran saya, keberangkatan bahkan kehadirannya di Mesir, Tuhan pakai untuk mendahului kehidupan di tengah kelaparan terjadi. Tuhan sudah taruh dia di sana untuk mengatur kehidupan supaya ada kecukupan dan mengatasi kelaparan. Dia bergumul, kalau kita baca dalam Kejadian, dia rasanya wah menangis balik badan, dia menangis karena dia kenal saudaranya, tapi saudaranya tidak kenal lagi siapa orang ini. Ketika mereka mencari makanan ke Mesir, kelaparan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf bisa saja membalas karena dia menjadi orang kaya, orang hebat kepada saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Karena apa? Yusuf takut sama Tuhan. Kiranya kita pun seperti itu. Kalau kita disakiti, disinggung orang lain, jangan gampang tersinggung, karena kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan, pelaku firman Tuhan. Dikatakan bahwa kalau kita disakiti, difitnah, dianiaya orang lain, mengucap syukurlah, karena apalagi untuk kebenaran kita dikata-katain orang tentang jahat, bersukacitalah, bergembiralah. Firman Tuhan mengatakan upahmu besar di surga. Bapak Ibu mungkin rasanya kita tidak terima di sini, tapi kita terima dari Tuhan di dalam kerajaan Allah. Pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, Dia menyapa kita, sabar saya hamba-Mu yang baik dan setia. Engkau telah melakukan apa yang aku inginkan dalam hidupmu. Kiranya kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena orang yang kuat di dalam Tuhan mampu mengatasi kepahitan bahkan dalam hidupnya. Mampu mengatasi kehilangan, keberhasilan, kegagalan, kehilangan, bahkan firman Tuhan mengatakan kepahitan. 4 hal hari ini yang kita terima dalam ibadah perdana ini, kiranya menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau engkau pernah gagal dalam hidupmu, kembalilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, mendekatlah kembali kepada Tuhan. Dia sanggup memakai hidupmu menjadi alat yang luar biasa dalam tangannya. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, keberhasilan janji Tuhan bagimu. Dan kalau Dia percayakan kau berhasil, pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan dalam kehidupan kita ada kehilangan sesuatu, bersyukurlah karena ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Dia akan ganti apa yang terhilang dalam hidupmu, karena Dia ingin melihat hatimu. Dia ingin mencari hatimu yang sungguh melekat kepadanya. Dan kalau saudara pernah disakiti orang lain, saudara mungkin berkata, tidak tahu pedihnya hati saya. Tuhan tahu, manusia mungkin tidak tahu, bahkan hamba Tuhan pun tidak tahu. Tapi ada Tuhan yang mengerti engkau sepenuhnya. Dia sanggup pulihkan engkau untuk membawa hidupmu kepada rencana Tuhan yang jauh lebih besar, yang bisa kita lihat di depan sana, yang mungkin belum pernah kita pikirkan, tapi itulah rencana Bapa saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita menanggapi firman Tuhan, meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kalau engkau lemah, engkau sedang mungkin keadaan yang lemah secara iman, yang kau rasa kecewa, kau rasa putus asa, hari ini bangkitlah, jadilah kuat di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saya percaya kekuatan Tuhan, karena Tuhan perisai kita, Dia akan menolong kita berkemenangan atas kehidupan ini. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai
Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini kembali kepada Tuhan. Angkat tangan kanan, katakan dalam perisaiku, dialah kekuatanku. saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan hidupku. Bukan Kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Ada Tuhan yang menolongku. dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil saudara tetap mengangkat tanganmu, saya mau berdoa. Pagi hari ini Tuhan mengasihi. Tuhan tahu keperluanmu, Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan tahu apa yang situasi yang kau sedang hadapi. Firman Tuhan menguatkan kita sekalian pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat setiap anak-anakmu ini Tuhan, yang telah terima firman-Mu pagi hari ini. Bapa, Kau kenal setiap kehidupan mereka, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Bapa, hamba mohon kepadamu pagi hari ini, berkatilah anak-anakmu yang telah dengar firman ini, sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang kuat, mampu mengatasi kegagalan, mampu mengatasi keberhasilan, mampu mengatasi kehilangan, mampu mengatasi kepahitan dalam hidup mereka. Mereka menjadi anak-anakmu yang kuat, yang selalu ditemukan oleh Tuhan, berkenan di hati Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan memanggil kami dijumpai. Kuat Tuhan, setia Tuhan, tangguh Tuhan di dalam Engkau yang selalu memeliharakan dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, jamalah anak-anakmu ini oleh kuasa-Mu, berkati kami, pulihkan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah meneguhkan kami dan pakai kami semua menjadi alat-Mu Tuhan, untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami bersama Tuhan. Kami menjadi pemenang-pemenang iman di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih saatnya, dan terima kasih sebelumnya buat Bu Gembala buat firman-Nya. Semoga jadi berkat dan kita semua diberkati malam ini. Sebelum kita saatnya kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, sebelumnya kita baca dulu satu ayat 2 Korintus 9 dan 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan mulai berlebihan dalam berbagai kebaikan. Kita berdoa buat persembahan kita. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu dari hamba-Nya. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau selalu memberkati dan menyertai ia beserta keluarganya dimanapun ia berada. Pakailah ia turut kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini, dan dapat memperluas kerajaan-Mu,
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Selamat datang buat Bapak Ibu semua di tempat ini Raja Wali Family Ministry di Tayung Center Depok. Dan kita semua jadi pelaku sejarah di sini karena ini merupakan ibadah perdana dan pertama di tempat ini. Semoga kita selalu semangat dan kuat seperti firman Tuhan tadi. Terkait situasi seperti saat ini, senang berjumpa dengan keluarga semua di sini. Selalu diingatkan sesuai protokol dari pemerintah untuk selalu, yang mungkin udah pada tahu ya, pakai masker, terutama di tempat ibadah kita maupun di tempat tertutup. Rajin mencuci tangan, baik dengan sabun ataupun hand sanitizer. Selalu menjaga jarak buat kebaikan kita semua. Hindari kerumunan karena ini merupakan gelombang kedua. Sejarah membuktikan gelombang kedua itu setiap ada pandemi selalu berbahaya, sangat, dan level bahayanya di atas gelombang pertama ataupun yang ketiga setelahnya. Terima kasih. Selamat datang sekali lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi di tempat ini. Amin. Kita ibadah lagi jam 8. Diharapkan kita bisa menyelesaikan, walaupun protokol dianjurkannya 1 jam selesai ya. Bisa saja lebih sedikit tidak apa-apa, tapi jangan 2 jam. 1 jam cukup ya. Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur bersama-sama. Dan baiklah Bapak Ibu, saya senang, terima kasih sekali lagi buat kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini dalam ibadah perdana ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita yang baik dan penuh berkat Tuhan pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kita nyanyikan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Anak-anakmu yang telah melangkahkan kakinya berani datang ke tempat ini beribadah dengan penuh sukacita. Hamba percaya berkat melimpah dari Tuhan turun atas
atas kehidupan mereka. Waktu mereka kembali dari tempat ini ke rumah masing-masing. Sebelumnya Tuhan, kami pulang, kami mau menaikkan syafaat kami sekali lagi bersama-sama pada saat ini mengangkat kondisi bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Masih banyak kondisi-kondisi yang belum pulih. Bahkan hari ini kami menyerahkannya kepada Tuhan, di mana dalam kebiasaan baru, pola kebiasaan baru yang dimulai Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, adaptasi yang baru dengan kebiasaan yang baru. Kami berdoa kiranya Tuhan akan tolong sehingga pemerintahan Indonesia akan sungguh ditolong oleh Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami Pak Jokowi bersama seluruh jajaran pemerintah tingkat pusat sampai ke tingkat RT. Kami percaya Tuhan ada perlindungan Tuhan atas bangsa ini, sehingga bangsa ini akan segera keluar dari kondisi yang berat ini Tuhan. Dan dalam menghadapi COVID-19 ini, bangsa ini akan segera pulih Tuhan. Tidak akan ada lagi bertambah-tambah orang-orang yang kena virus corona ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong sehingga penularannya dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi ada orang terpapar dengan virus ini. Ya Bapa, kami berdoa, berkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari setiap pulau demi pulau, provinsi, kota demi kota. Kami menyerahkan bangsa sampai ke tingkat desa-desa. Tuhan pulihkan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau akan menolong di masa-masa kami masuk ke dalam yang baru ini, kebiasaan yang baru ini. Kami berdoa biarlah Tuhan ada kepatuhan yang kami miliki dalam hati kami sesuai dengan anjuran pemerintah untuk kami menjaga pola hidup yang sehat, sehingga mengikuti protokol yang ada. Tuhan, kami melakukannya karena kami ingin bekerja sama menghentikan penularan virus COVID-19 ini. Oleh karena itu kami menyerahkannya kepada Tuhan. Biar ada kerjasama yang baik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, kami mencontohkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dimulai dari diri kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh akan terjadi pemulihan ini. Ya Bapa, kami berdoa juga saat ini, berkatilah gereja-gereja Tuhan yang baru memulai lagi pelayanan di gereja masing-masing. Ya Tuhan, kami menyerahkannya kepadamu. Biarlah ada semangat yang baru, tidak ada ketakutan yang menintis kehidupan anak-anak Tuhan. Kami berdoa, berikan semangat untuk beribadah kembali Tuhan, sehingga gereja-gereja akan terbuka kembali untuk sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, dan banyak orang-orang dimenangkan dibawa ke gereja bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-hambamu yang memulai pelayanan lagi di gereja-gereja yang segera akan dibuka kembali. Teristimewa Tuhan, kami menyerahkan pelayanan hamba-hamba Tuhan, pengurapan baru turun atas mereka, pengerja-pengerja diberi semangat oleh Tuhan. Bahkan kami menyerahkan, kami juga yang memulai pelayanan di sini, Engkau terus memberikan roh yang menyala-nyala bagi kami untuk kami melayani Tuhan, memberikan hidup kami ini bagi Tuhan. Selagi ada kesempatan, kami ingin bermakna bagi Engkau, menjadi berkat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat lingkungan di mana kami memulai pelayanan di sini, rumah Tuhan yang kami pakai untuk beribadah. Berkati Depok ini Tuhan, berkati Citayam Center, ruko-ruko di sekitar tempat ini Tuhan, perumahan di sekitar di daerah ini, sehingga kami boleh memenangkan orang-orang di lingkungan ini, di sekitar tempat ini, Citayam dan sekitarnya dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau akan berkati kami semua anak-anak-Mu, sehingga apapun menjadi keperluan kami hari ini, kami tahu Bapa Surgawi, Engkau yang mengajar kami hari ini menyerahkan segala, bahkan keperluan kami, kekhawatiran kami kepada Tuhan untuk kebutuhan hari esok. Kami tahu Bapa yang memeliharakan kami. Kecukupan dari Tuhan dicurahkan atas setiap anak-anak-Mu. Diberkati setiap pekerjaan, diberkati setiap keluarga, diberkati setiap usaha-usaha anak-anak-Mu. Buat semua berhasil Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami berdoa studi anak-anak kami yang memasuk ke dalam pendidikan Tuhan yang baru, ke jenjang pendidikan yang baru. Tuhan, di masa-masa ini mereka harus belajar secara online, tes secara online untuk memasuki baik itu SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak kami, Engkau punya masa depan bagi mereka, dan Engkau menolong mereka. Perguruan tinggi, sekolah SMA yang terbaik, SMP yang terbaik, Tuhan
bisa melanjutkan pendidikannya, baik mulai dari SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau sanggup bukakan jalan untuk anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaannya kembali. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya pemulihan ekonomi juga terjadi, bukan saja atas keluarga, atas usaha, bahkan atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami kepadamu. Dan sekali lagi kami sebelum pulang mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan, mau terima berkat yang daripada Engkau. Bapak Ibu, pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkatnya bagi saudara sekalian. Pulanglah ke rumahmu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dicurahkan berlimpah-limpah baru setiap saat menaungi kehidupanmu. Terimalah kasih Yesus Kristus yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan kehidupanmu. Terimalah hikmat kuasa pengurapan Roh Tuhan yang kudus yang selalu memampukan kita hidup sebagai pemenang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Semua umat Tuhan yang telah diberkati oleh Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin.